Anda bersama Sahabat Kimia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan atau memberi pengarahan untuk melakukan kegiatan 10.4. Nah, 10.4 ini adalah praktikum menentukan trayek warna indikator alami. Jadi tujuannya di sini nanti kita akan membuat beberapa indikator alami yang kemudian kita coba analisis ya warna-warna yang dihasilkan, sehingga nanti kita akan menyimpulkan trayek perubahan warna dari indikator yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah itu setelah menentukan trayek warna dari beberapa indikator alami, nah kita melangkah ke tujuan yang kedua, yaitu menentukan bukan menentukan pH ya, menentukan sifat ya, menentukan sifat ya suatu larutan dengan menggunakan indikator alami yang sudah kita buat ya. Nah, jadi dikerjakannya di rumah ya, dikerjakannya di rumah dengan menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kalian. Nah, prosedur percobaannya seperti apa? Jadi tujuan percobaan yang pertama itu untuk menentukan trayek warna beberapa indikator alami. Nah, ada beberapa indikator alami yang nanti akan kita coba buat dan kita tentukan trayek perubahan warnanya. Ya, misalkan di larutan asam dia warnanya apa, kemudian di larutan basa dia warnanya apa. Itu yang kita ingin tahu ya, untuk tujuan yang pertama. Prosedurnya adalah seperti ini. Ya, jadi prosedur yang pertama untuk menentukan trayek warna beberapa indikator. Jadi yang pertama kita siapkan larutan indikator alami. Nah, jadi kalian buat dulu 3 indikator alami, boleh 3, boleh lebih dari itu ya. Kalian buat dulu, kalian ekstrak ya sampai menghasilkan larutan indikator alami ya. Caranya seperti apa? Caranya silahkan kalian cari tahu sendiri ya. Itu banyak informasi yang bisa kalian lihat dari YouTube ya. Bagaimana cara membuat larutan indikator alami. Kalian coba aja buat sebanyak 5. Kalian pilih ya bahan-bahan yang ada di sekitar. Kalian pilih sebanyak 5. Kemudian kenapa sampai 5? Biar nanti kalian pilih mana dari 5 itu mana yang terbaik gitu. Kalian ambil 3, baru kalian itu yang kalian teruskan gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Yang kedua, siapkan plat porselin yang masing-masing lubang diberi label asam, netral, dan basa. Hanya saja karena kita kerjakan di rumah, kalian nggak punya plat porselin ya seperti ini, jadi bisa kalian ganti dengan menggunakan gelas-gelas yang ada di rumah ya, yang mana di sini butuh 9 gelas berarti ya. 9 gelas kalian susun seperti ini, kemudian kalian kasih label seperti ini ya. Di sini ada asam, artinya apa? Di sini berarti ketiga gelas ini kalian isi dengan larutan asam ya. Kemudian deret ini yang kedua ya, kolom yang kedua, ketiga gelas ini kalian isi dengan larutan netral ya. Kemudian yang ini, ketiga gelas yang ini kalian isi dengan larutan basa ya. Takarannya berapa terserah kalian aja ya. Kalau di sini misalkan 5 tetes, kalau misalkan nggak punya tetes di rumah, nggak punya pipet ya untuk meneteskan, kalian bisa gunakan ukuran sendok ya, misalkan di sini 5 sendok gitu ya, larutan asam, netral dan basa. Nah, larutan asam yang bisa kalian pakai di rumah itu adalah cuka. Cuka itu merupakan larutan asam ya. Kemudian untuk larutan basanya itu bisa kalian ambil dari larutan deterjen, atau juga bisa dengan melarutkan tablet obat mah. Itu juga merupakan larutan basa. Dan untuk larutan netralnya kalian ambil air minum cukup ya, itu sudah mendekati pH 7, pH netral
Nah, setelah itu yang keempat, tambahkan indikator alami tetes demi tetes pada masing-masing larutan sehingga terjadi perubahan warna. Ya, bertahap ya. Jadi setelah ini tadi ke-9 gelas ini terisi dengan larutan asam, netral dan basa, silakan nanti masing-masing diteteskan indikator atau dicampurkan dengan indikator yang pertama. Ya, misalkan di sini 1 sendok dulu, di sini 1 sendok, di sini 1 sendok. Ya, jangan sampai salah ya. Deret yang pertama ini untuk indikator yang pertama. Kemudian deret yang kedua untuk kita tambahkan indikator yang kedua. Kemudian deret gelas yang ketiga itu kita tuangkan indikator yang ketiga. Ya, sedikit demi sedikit. Ya, sampai menghasilkan perubahan warna. Nah, kalau sudah ya, kita bisa amati perubahan warnanya. Nah, perubahan warna yang sudah diamati itu kalian tuliskan hasil pengamatannya di sini. Nah, di halaman 22. Nah, di tabel yang pertama. Ya, ini bukan trayek pH tapi trayek warna. Nah, kalian tuliskan di sini. Tadi indikator 1 di senyawa asam warnanya apa? Kalian tuliskan di sini. Ya, kalian lengkapi semua tabelnya. Oke, sampai di situ ya untuk prosedur menentukan trayek warna indikator alami. Ya, kita lanjutkan untuk prosedur yang kedua, yaitu menentukan sifat beberapa sampel. Nah, jadi di sini kita masih menyiapkan 9 buah gelas ya, 9 buah gelas yang kita susun seperti ini dan diberi label. Di sini sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jadi ketiga gelas ini kalian nanti isi dengan sampel 1. Kemudian gelas yang ini, ketiga gelas ini kalian isi dengan sampel 2, dan ketiga gelas ini kalian isi dengan sampel 3. Nah, sampel itu apa sih ya? Sampel itu adalah kalian coba pilih beberapa larutan yang ada di sekitar kalian. Ya, bisa air hujan, bisa air sumur, atau minuman soda, ataupun yang lainnya. Nah, tujuannya kita ingin mengetahui ya sampel yang kita pilih itu punya sifatnya apa, asam, basa, atau netral. Misalkan kita pilih sampel 1 ini dengan air hujan. Ya, setelah kita nanti teteskan dengan indikator 1, 2, dan 3, nanti kita akan bisa menyimpulkan bahwa air hujan itu sifatnya asam, basa, atau netral. Nah, jadi seperti itu prosedurnya, hampir sama dengan yang pertama tadi ya. Masing-masing dimasukkan 5 tetes, bisa 5 sendok ya, 5 sendok sampel 1, 2, 3 ya. Setelah ini dimasukkan sampel 1, ini sampel 2, ini sampel 3, baru kemudian diteteskan atau ditambahkan masing-masing larutan sampel 1, 2, 3 ya, ditambahkan indikator alami. Jadi indikator 1 ditambahkan di gelas ini, dan gelas ini. Ya, sedangkan indikator 2 ditambahkan di gelas yang ini, dan ini. Sedangkan untuk indikator 3 ya ditambahkan di gelas yang ini, dan yang ini. Ya, setelah semua telah tercampur, jangan lupa untuk didokumentasikan, difoto ya. Nanti hasil fotonya ditempelkan di LKS ya, di laporan yang ada di LKS. Nah, sudah, nanti hasil warna yang sudah kalian dapatkan ini kalian tulis di tabel pengamatan, tabel yang kedua nih. Silakan nanti ditulis ya. Nah, di sini tadi ya dituliskan warnanya apa ya, sampel 1 untuk indikator 1, ini untuk indikator 2, ini indikator 3. Nah, dari sini nanti kalau sudah ada pengamatannya kita akan bisa menyimpulkan bahwa sampel 1 itu sifatnya apa. Ya, bisa asam, bisa basa, atau netral. Ya, jangan lupa dilengkapi untuk semua ini laporannya ya. Ini fotonya ditempel di sini ya. Difoto, kemudian di print dan ditempel di sini. Begitu juga untuk prosedur yang kedua, juga difoto dan ditempel di sini. Jangan lupa untuk menuliskan kesimpulannya. Di sini juga ada
ada alat dan bahan ya. Jadi silahkan ditulis semua alat apa saja atau bahan apa saja yang kalian gunakan selama praktikum. Ini karena dikerjakan di rumah, jadi dikerjakan masing-masing ya. Boleh masing-masing, sendiri-sendiri, boleh berdua. Jadi ibu bebaskan aja, boleh dikerjakan sendiri atau mungkin mau cari partner, mau cari temen untuk kerja bareng boleh, tapi berdua saja ya. Nah nanti setelah selesai praktek nanti silahkan dilengkapi ini ya ke LKS-nya atau laporannya yang ada di kegiatan 10.4 dan dikumpulkan. Dan ibu juga nanti akan minta video singkat aja, video singkat bagaimana hasil dari warna ya, hasil dari video ya. Ini video singkat aja hasil dari perubahan warna setelah dicampur larutan asam basa netral dengan indikator ini ya. Kemudian video yang prosedur kedua juga ya, ibu minta nanti videonya kemudian kalian kirim di psikologi ya. Sudah sampai di sini ya, ibu akhiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.